Bogi Sitorus, manajer pertanaman aset. Memang giat hari ini adalah seminar budaya ya, seminar budaya Atakore. Ini memang kita lakukan untuk sama-sama nanti dari Desa Atakore menyampaikan seminar. Nanti kita sebagai yang pendengar sebenarnya, yang menerima kira-kira di sini larangan, tantangan, baru itu larangan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di sini kita akan terima nanti di sana. Itu akan kita sesuaikan dengan kegiatan kita di ATDI untuk yang PLTP. Ya, jadi posisi duduk kami di sini adalah sebagai pendengar. Nah, posisi duduk kami sebagai pendengar. Nanti yang melakukan seminar, melakukan penyampaian itu bukan kita, tetapi yang ahli-ahli budaya di sini ada, gitu ya, nanti di situ. Jadi kita nerima. Tentunya yang soal dapur alam nanti seperti apa kita nanti terima gitu ya. Gitu, Pak. Kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa adanya PLTP ini kemudian menggerus budaya masyarakat setempat. Ya memang ya bukan hanya karena ada PLN ya. Budaya kita itu tergerus bisa gara-gara HP ya, bisa gara-gara modernisasi televisi gitu ya. Tapi budaya di Atakore masih kuat. Jadi harus kita pertahankan. Dan harapannya ini juga harus kita lestarikan nantinya, karena kita di sini nanti akan beroperasi. Jadinya kita akan bersinggungan dengan masyarakat. Ya, harapannya saling berkolaborasi sehingga kemajuan itu bukan hanya di kami, tetapi di desa, di secara keseluruhan di kecamatan ATDI dan di Atakore ini. Secara umum Pak, proses PLTP di ATDI sendiri sampai dengan sejauh ini memasuki tahap seperti apa? Memang tadi sudah ada pertanyaan kan ya, sejak kapan mulai dilakukan kegiatan di ATDI itu 2004 kan ya. Nah 2004 itu dilakukan untuk penelitian Pak, itu eksplorasi diteliti, ternyata sudah ada 2 kan di sana sumur kan. Nah, ada 2 sumur diteliti itu, ternyata dari 2 sumur itu berpotensi 10 mega. Berpotensi 10 mega ini masih akan kami dalami lagi sehingga kami melakukan nanti pengeboran untuk yang dari situ. Jadi yang sudah ada ini itu untuk sumur eksplorasi untuk penelitian. Nanti akan kami lakukan pengeboran lagi di lain, tapi di daerah tempat yang sama karena disitulah tempatnya. Ya. Nah, sekarang posisinya kita dalam tahapan sosialisasi untuk pengadaan tanah. Ya, nanti sosialisasi pengadaan tanah, kita sosialisasikan bagaimana tanah itu kita beli dari masyarakat. Kita beli dari masyarakat, berapa nilainya, berapa besarnya, nanti dihitung bersama baru kita bayarkan kepada masyarakat. Harapannya ini ada kemanfaatan dari hasil yang wajar, yang kita bilang hasil pasar yang memungkinkan bisa lebih tinggi daripada hasil pasarnya nanti untuk nilai tanahnya. Ya. Nah, ini ada semacam kekhawatiran masyarakat umum lah tentang dampak-dampak dari eksploitasi. Ya, dampak itu baik geologis, saya tidak tahu istilah teknisnya, tetapi bahwa ada dampak yang kemudian mengganggu kehidupan eksistensi masyarakatnya itu. Kira-kira sikap PLN mengatasi itu seperti apa? Baik, semua yang dampak-dampak itu memang selalu ada ya. Kita pegang HP juga ada, naik mobil juga ada dampak ya. Kita ngisi bensin itu menghasilkan CO2 juga ya. Kemudian kita semua hal ada dampak, tapi memang dampaknya itu besar atau kecil gitu ya. Nah, yang PLTP memang dampaknya itu kalau tidak dikendalikan besar ya. Maksudnya tidak dikendalikan, tidak kita kontrol gitu ya. Jadi memang PLTP ini kan sudah lama ya. Sudah lama sekali, di tempat negara-negara lain juga sudah. Ini kita kan 10 mega ya. Kalau saya di Sumatera itu 243 mega. Jadi ada 24 kali lebih besar daripada ini. Tapi memang itu sudah dari dulu kan ya. Sudah penelitiannya dari dulu dan sudah dilakukan dan membawa ada dampak juga ya. Karena memang ada dampak-dampak seperti kayak H2S yang biasa ditakutkan masyarakat. Tetapi H2S itu kan sifatnya dia kalau udah kena udara langsung hilang gitu ya. Langsung hilang. Nah, beberapa tempat memang kalau ada yang sudah H2S-nya tinggi, kita biasanya pakai alat detektor. Detektor H2S kita pasang di situ. Kalau sudah tinggi, benar-benar tidak bisa lagi, biasanya bunyi alarm. Jangan dekat. Ya, kalau ada kebocoran pipa, biasanya pressure pasti naik, pasti turun. Pressure turun biasanya menutup valve. Nah, jadi ada
cara-cara yang dilakukan secara teknis maupun operasional sehingga dampak-dampak tadi bisa diperkecil. Ya, dampak-dampak seperti yang paling ditakutkan masyarakat itu adalah hasil pengeboran lumpurnya seperti apa. Ya, itu. Lumpurnya nanti kita buat di kolam. Itu sedikit kolamnya kecil, paling ukurannya 12 kali 15. Kolamnya 12 kali 15. Jadi hasil pengeboran yang pipa itu dimasukkan ke sana semua. Nanti air pengeboran itu dimasukkan lagi ke dalam, tetapi lumpurnya itu di atas. Nah, lumpurnya itu nanti di dalam kawasannya PLTP itu sendiri. Nanti setelah ini ada tahapan sosialisasi pengadaan tanah ya. Jadi sosialisasi pengadaan tanah itu sebenarnya sudah harus dilakukan nanti di tanggal 22 Agustus ini. Nah, ini kami kan mengikuti dulu arahan dari Forkompinda seperti apa dan masyarakat kemauannya bagaimana. Secara budaya kita kan masuk ini mereka maunya apa yang harus kita lakukan, kita ikuti. Estimasi lahan yang untuk ini secara secara umum dia 4,5 secara keseluruhan semua ya. 4,5 hektar. 4,5 hektar. Dari pusat. Iya, dari pusat pengeboran. Iya. Dan semuanya kan ketakutan ya. Tapi makanya kita jelaskan ya nanti memajukan ATDI. Nah, itu lagi kan. Jadi ketakutan biasanya kan orang udah takut duluan nggak mau. Nah, satu lagi. Listrik di sini tuh masih pakai PLTD. Pembangkit listrik tenaga diesel. Orang bilang udah ada PLN untuk apa lagi PLTP gitu ya. Nah, kita tuh PLN, Mbak. Yang menghidupkan PLTD itu pakai diesel. Diesel itu pakai bahan bakar solar. Solar itu tahu lah, Pak. Itu ngambilnya dari Jawa, ngambilnya dari itu kan ya, kalau lewat dari sini naik kapal sampai ke Lembata kena gangguan angin sedikit aja, kita tuh pasokan cuma 4 hari. Nah, pasokan solar kita itu cuma 4 hari. Nah, kalau itu udah 2 hari aja kurang, udah padam keseluruhan. Makanya ini paling enak Pak, PLTP. PLTP itu dari panas bumi, jadi panas bumi di atas ada air dibakar gitu kan, panas bumi itu keluarlah uap itu, makanya keluar uap itu uap kecil Pak, yang di dapur alam itu kecil dikit ya. Tapi nanti yang kita tuh lebih dalam lagi, ambil uapnya itu ambil ke sana, itulah yang akan memutar turbin nanti gitu. Suaranya nggak ada, kalau memang bilang suara itu tidak ada. Suara untuk orang bilang gini kan, nanti suara dari panas bumi itu tinggi gitu kan. Kita sudah lakukan dan kemarin juga sudah kita tunjukkan ke masyarakat di Kamojang. Jadi yang pakai line pipa itu kan katanya tinggal dipegang gini nggak masalah, didengar nggak ada apa-apa gitu ya. Airnya juga bagus, bisa dipegang semuanya. Jadi sudah kita sampaikan di sana. Nah, itu nanti yang berita-berita kayak gitu akan kami sampaikan juga nanti waktu sosialisasi tanggal 22 Agustus. Ya mudah-mudahan rencananya di sini juga, tapi gara-gara ini ya angin kencang dan sebagainya kita nggak bisa ngapa-ngapain jadinya. Makanya mungkin di Nabu Haraka ya Pak? Nah, nanti tinggal Pak Camat dan desa lah gimana kira-kira tempat yang paling bagus untuk kita bisa menyampaikan sosialisasi itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak.